Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulkarimah dengan NIM 14014222281, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yaitu membuat konsep dan rancangan sistem yang menerapkan AI atau Artificial Intelligence sesuai dengan bidang saya. Pada era digital ini, sudah banyak dikenal istilah AI atau Artificial Intelligence. AI merupakan suatu kecerdasan buatan yang sudah diprogram supaya dapat bekerja layaknya manusia, sehingga AI sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manusia saat ini dan dipastikan akan terus berkembang. AI membutuhkan suatu pengalaman dan data supaya dapat bekerja lebih baik lagi. Meskipun AI dibuat oleh manusia, tetapi AI tidak selalu bekerja atas perintah manusia, melainkan akan bekerja dengan sendirinya berdasarkan data dan pengalaman yang diterimanya. Topik yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama, pengertian sistem pengaduan di bidang pendidikan. Yang kedua, manfaat pembuatan sistem pengaduan di bidang pendidikan. Yang ketiga, siapa saja yang dapat menggunakan sistem pengaduan. Dan yang keempat yaitu konsep dan rancangan dari sistem pengaduan di bidang pendidikan. Metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan metode penelitian pengembangan. Judul dari rancangan yang saya buat yaitu Sistem Pengaduan di Bidang Pendidikan. Saat ini, seringkali seseorang merasa enggan dan takut untuk melaporkan masalah yang dialaminya, sehingga mereka merasa tertekan dengan keadaan yang menimpa mereka. Maka dari itu, dengan dibuatnya sistem pengaduan online, dapat meminimalisir rasa takut korban terhadap dampak yang dipikirnya akan menimpa korban. Sistem pengaduan merupakan sistem yang digunakan untuk melaporkan masalah yang sudah tidak bisa ditangani oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan solusi yang baik untuk kedepannya. Sistem pengaduan di bidang pendidikan dapat diterapkan oleh sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah supaya tidak terjadi konflik yang dapat merugikan sekolah maupun warga sekolah. Manfaat dari penerapan sistem pengaduan di bidang pendidikan, khususnya di sekolah antara lain, yang pertama, meningkatkan kepercayaan warga masyarakat untuk menempatkan anak maupun saudara ke sekolah tersebut. Yang kedua, meminimalisir konflik yang biasanya terjadi di sekolah. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan nyaman serta warga sekolah merasa terlindungi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu meminimalisir terjadinya salah paham pengadu karena sistem dilengkapi dengan ketepatan dan verifikasi kebenaran identitas pengadu. Masyarakat akan merasa percaya dengan sekolah yang dinilai aman, nyaman, dan dapat melindungi anak maupun saudara mereka yang sekolah di tempat tersebut. Sistem yang dilengkapi dengan verifikasi kebenaran dan ketepatan identitas pengadu sebelum menindaklanjuti kasus akan meminimalisir terjadinya salah paham maupun fitnah. Apabila pengadu tidak jujur atau memanipulasi identitas untuk melaporkan sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Pihak yang dapat menggunakan sistem yaitu siapapun yang memiliki akses dengan sistem yang bersangkutan. Misalnya sistem pengaduan dari suatu instansi, maka yang dapat menggunakan adalah pegawai dan pihak yang bersangkutan dengan instansi tersebut. Begitupun di bidang pendidikan, khususnya sekolah. Pihak yang dapat menggunakan sistem pengaduan adalah warga sekolah, khususnya murid dan guru yang menangani permasalahan yang terjadi di sekolah. Apabila di pendidikan dasar, misal SD dan taman kanak-kanak, orang tua juga perlu untuk memiliki akses dengan sistem pengaduan karena kemungkinan anak-anak masih kurang memahami
Bagaimana cara mengoperasikan sistem tersebut? Konsep dan rancangan dari sistem pengaduan di bidang pendidikan yang saya buat yaitu sistem pengaduan secara online dapat diterapkan dan mungkin sudah diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Tetapi sistem yang saya buat saat ini meminimalisir timbulnya masalah baru bila diterapkan. Hal tersebut karena sistem dilengkapi dengan verifikasi kebenaran dari identitas pengadu serta dilengkapi dengan face recognition teknologi atau sistem pengenalan wajah. Hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari salah paham yang kemungkinan menimbulkan masalah baru. Misalnya, seseorang mengadukan hal yang tidak benar-benar terjadi, maka ketika pengaduan tersebut sudah diterima oleh sistem, wajah dari pengadu sudah terekam dan memudahkan untuk menemukan pengadu dari kebohongan tersebut. Nah, konsep dan rancangan dari sistem yang pertama yaitu sistem diprogram dengan menuliskan dan meminta pengadu untuk menuliskan nama lengkap dan data diri secara jujur, seperti menuliskan nama lengkap, usia, alamat, dan email dari pengadu. Yang kedua, sistem dilengkapi dengan face recognition teknologi atau sistem pengenalan wajah, di mana sistem dapat memverifikasi dan mengidentifikasi subjek melalui video, gambar, atau suara dari orang tersebut. Ketika pengadu mengisi sistem pengaduan, maka secara otomatis sistem akan merekam wajah, video, gambar maupun suara dari pengadu. Lalu selanjutnya yaitu merahasiakan bahwa sistem dilengkapi dengan face recognition teknologi. Apabila tidak merahasiakan bahwa sistem dilengkapi dengan face recognition teknologi, pengadu yang berniat memanipulasi identitas akan mengusahakan segala cara, segala macam upaya supaya video, gambar maupun suara pengadu kebohongan tersebut tidak terekam oleh sistem. Maka harus dirahasiakan bahwa sistem dilengkapi dengan face recognition teknologi. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem menerima pengaduan dan akan dipelajari oleh pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi. Ketika sistem sudah menerima pengaduan, maka pengaduan tersebut akan dipelajari oleh pihak yang bersangkutan, misalnya guru, kepala instansi, pimpinan sekolah, maupun pihak yang bersangkutan dengan hal tersebut. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu sistem akan memverifikasi kebenaran dari face recognition teknologi dengan data identitas yang sudah didapat dari data warga sekolah. Nah, sebelum sistem menindaklanjuti kasus dan sebelum kasus dipelajari oleh pihak yang bersangkutan, maka sistem akan memverifikasi dan mengidentifikasi kebenaran dari rekam wajah, suara, dan video yang sudah terekam dari face recognition teknologi dengan data identitas yang sudah didapat dari data warga sekolah. Jadi sistem sudah merekam, sudah menyimpan semua data warga sekolah, dan sistem akan mengidentifikasi terlebih dahulu kebenaran dari rekam wajah dengan data identitas yang sudah tersimpan. Selanjutnya yaitu apabila pihak pengadu sesuai dengan identitas warga sekolah, maka akan dibantu mencari solusi terbaik oleh pihak yang bersangkutan. Atau bisa dikatakan apabila pihak pengadu, identitas dari pihak pengadu sesuai dengan rekam wajah dan sesuai kebenaran yang sudah terekam oleh sistem, maka pihak yang bersangkutan akan mencarikan solusi terbaik untuk kedepannya dan pastinya sudah mempertimbangkan untuk kedepannya juga. Dan yang terakhir, apabila pihak pengadu tidak sesuai dengan identitas warga sekolah, dengan kata lain memanipulasi identitas, akan secara otomatis menerima peringatan yang dikirimkan melalui email
pihak pengadu yang berbohong tidak akan dapat melarikan diri karena wajahnya sudah terekam oleh sistem. Jadi ketika seorang pengadu kebohongan atau seorang pengadu yang mengadukan atau melaporkan sesuatu kasus yang tidak benar-benar terjadi, hal tersebut akan terekam oleh sistem. Dari ketidaksesuaian antara rekam wajah, suara, dan video dengan data identitas yang sudah terekam oleh sistem, maka orang tersebut tidak akan dapat melarikan diri dikarenakan rekam wajah sudah terekam oleh sistem dan pastinya akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait konsep dan rancangan penerapan sistem artificial intelligence yang saya buat, yang berjudul Sistem Pengaduan di Bidang Pendidikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan maupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.